Paham radikalisme ini Bapak Ibu sekalian adalah ideologi transnasional. Dalam kesempatan ini saya ingin meyakinkan Bapak Ibu sekalian bahwa radikalisme itu adalah paham yang akan merubah tatanan, baik tatanan kehidupan maupun tatanan bernegara. Itu radikalisme. Lantas radikalisme ini awalnya dari mana? Awalnya cara kita beragama dengan sikap yang kita kenal dengan fanatisme. Fanatisme itu adalah sikap yang berlebihan, terlalu mendalami, menyukai, mencintai agama yang dianut. Itu fanatisme. Kemudian menyampingkan logika, sehingga berpikirnya secara sempit. Itu fanatisme. Beliau adalah Ketua FKPT Provinsi Lampung dan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Lampung yang saat ini menjabat sebagai PJ Bupati Tulang Bawang Barat. Selamat menyimak. Karena Bapak Ibu sekalian, radikalisme tidak bisa ditangani oleh pemerintah saja atau aparat TNI Polri. Harus bersama-sama bersinergi. Ini mulai yang namanya dari pentahelix. 5 unsur pentahelix itu. Pemerintah, masyarakat, swasta, lembaga pendidikan atau perguruan tinggi, dan media. 5 ini harus sama-sama melakukan. Hari ini bagian dari pentahelix itu yaitu pendidikan. Bapak Ibu hadirin adalah sebagai insan-insan pendidikan yang akan berhadapan dengan generasi muda. Oleh karenanya kita libatkan pada kegiatan hari ini. Kenapa? Mulai dari Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian yang berhadapan langsung dengan generasi muda. Kenapa generasi muda diutamakan atau diprioritaskan? Karena generasi muda inilah yang akan menerima ilmu, pengetahuan, dan agama yang dianutnya. Karena mulai sejak dini itulah ditanamkan pendidikan agama dan ilmu pengetahuan. Diharapkan Bapak Ibu sekalian adalah orang yang terdepan untuk membentuk generasi muda menjadi insan. Insan yang mempunyai wawasan kebangsaan dan mempunyai sikap moderasi dalam beragama. Karena penolakan atau resistensi terhadap gerakan radikalisme itu hanya ada 2 di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, sikap moderasi beragama. Yang kedua, adanya wawasan kebangsaan. Ketika agama kita mempunyai sikap moderat, wawasan kebangsaan kita kuat, maka tidak akan terpapar yang namanya paham radikalisme. Paham radikalisme ini Bapak Ibu sekalian adalah ideologi transnasional. Ideologi yang terus dikembangkan. Bisa dari dalam negeri, bisa dari luar negeri. Dalam kesempatan ini saya ingin meyakinkan Bapak Ibu sekalian bahwa radikalisme itu adalah paham yang akan merubah tatanan, baik tatanan kehidupan maupun tatanan bernegara. Itu radikalisme. Dia ingin mengubah apa yang sudah
ditetapkan apa atau apa yang sudah berlaku. Itu radikalisme. Lantas radikalisme ini awalnya dari mana? Dari cara kita beragama. Awalnya cara kita beragama dengan sikap yang kita kenal dengan fanatisme. Fanatisme itu adalah sikap yang berlebihan, terlalu mendalami, menyukai, mencintai agama yang dianut. Itu fanatisme. Kemudian menyampingkan logika, sehingga berpikirnya secara sempit. Itu fanatisme. Itu awalnya. Yang dicari oleh kelompok-kelompok radikalisme untuk menyebarkan ideologi adalah orang-orang yang punya sikap fanatisme. Ini lebih efektif daripada orang yang pemahaman agamanya rendah atau ilmu pengetahuannya relatif terbatas. Ketika menemukan orang yang fanatis, maka ini yang akan lebih dulu direkrut oleh kelompok radikalis. Itu harus sepakat. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita harus sepakat juga, terorisme bukan hanya satu agama. Atau radikalisme bukan hanya satu agama, bisa agama yang lain. Kalau di Indonesia umumnya mengatasnamakan agama Islam. Bapak Ibu pernah dengar di Selandia Baru beberapa tahun lalu, itu dari kelompok yang mengatasnamakan Nasrani, Brenton Tarrant, membawa senjata otomatis memberondong Muslim yang sedang melaksanakan sholat Jumat, sehingga puluhan tewas, mengatasnamakan Nasrani. Agama Hindu di India, baru-baru ini kita dengar tokoh agama Muslim sedang diwawancarai, langsung ditembak kepalanya, langsung roboh. Dan beberapa kegiatan Muslim dicegah, diperlakukan dengan kasar. Itu agama atau mengatasnamakan agama Hindu. Di Rohingya demikian pula. Walaupun dia belum membentuk suatu kelompok radikalisme, tetapi sikap fanatisme yang cikal bakal radikalisme inilah yang berbahaya. Karena terlalu menyukai, mencintai secara berlebihan paham yang dianut, sehingga mengesampingkan logika. Jadi kita harus memahami, harus sepakat bahwa yang namanya radikalisme muncul dari fanatisme dan bisa dari semua agama. Kenapa? Karena fanatisme tingkatannya itu fanatisme, radikalisme ketika dia sudah kuat berkelompok, membuat gerakan yang namanya terorisme. Terorisme ini adalah tindakan yang membuat gangguan keamanan, membuat ketakutan masyarakat, bahkan membunuh dan menghancurkan. Inilah yang harus kita cegah di kalangan atau di lingkungan kita. Bapak Ibu sekalian adalah orang yang terdepan untuk menanamkan kepada anak didik kita. Walaupun nanti kemasannya itu beragam. Ada cerita, ada semacam pengakuan, atau semacam dialog.
agar anak didik kita mengerti bahwa negara kita ini dibentuk atas perjuangan. Ingat, the founding fathers kita, bapak-bapak pendiri bangsa kita, dulu berasal dari latar belakang yang berbeda dan perjuangannya sangat panjang. Pasti Bapak Ibu tahu sekalian bagaimana dulu mempersatukan bangsa ini setelah kita dijajah oleh negara asing. Dimulai dari tokoh-tokoh pemuda untuk menyatakan Sumpah Pemuda pada tahun 1928, 28 Oktober. Itu latar belakangnya berbeda semua. Tidak hanya pemuda Muslim, Jong Java, Jong Ambon, pemuda Batak, Katolik, semua berkumpul untuk bersatu. Dan mereka adalah orang-orang yang mempunyai pemikiran, wawasan yang sangat luas, supaya bangsa kita ini bersatu. Saat ini kita ada 6 agama, 6 agama yang dianut, ditambah dengan aliran kepercayaan. Kemudian suku bangsa kita 1340 dari Sabang sampai Merauke. Bahasa kita beda-beda. Lampung saja ini, Pak. Ini ada beberapa bahasa. Ada bahasa yang ujungnya O, ada yang I. Lampung Peminggir itu menggunakan I, api. Kalau Lampung Pepadu, tulang bawang, kota bumi, Nyo. Bahasa Indonesianya apa? Dan setiap daerah ini berbeda-beda bahasa. Di Lampung, apalagi di Indonesia yang kepulauannya sangat panjang. Jadi perbedaan itu harus disatukan. Secara agama, Ustadz yang benar itu menyampaikan bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah. Betul ya, Ustadz? Gak bisa disamakan. Kita mendengar Afghanistan, itu agamanya satu. Sukunya hanya 7. Berabad-abad perang. Sampai sekarang tidak bisa selesai. Tapi kita luar biasa, suku bangsa kita 1340 bisa menyatu dengan 4 konsensus dasar nasional kita. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi konsensus ini jangan lagi dibicarakan untuk ditinjau, diubah. Itu sudah sepakat. Dan itu pemikiran-pemikiran yang luar biasa bapak-bapak pendiri bangsa kita. Tapi kelompok-kelompok ideologi transnasional terus mengganggu ini. Harus kita cegah. Mencegahnya dengan cara apa? Dengan cara mendidik anak-anak kita supaya tidak terpaku. Khusus agama Islam, Bapak Ibu sekalian, pedoman kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad telah memberikan contoh uswatun hasanah, memberikan contoh sikap moderat. Bapak Ibu sekalian mungkin sudah membaca bagaimana riwayat Nabi Muhammad setelah hijrah ke Madinah. Bagaimana Rasulullah menghadapi kelompok-kelompok Yahudi, kelompok-kelompok jahiliyah. Lantas Rasulullah sepakat dengan tokoh-tokoh, dengan sahabat Rasul, membuat yang namanya
Piagam Madinah pada tahun 622 Masehi. Untuk apa? Untuk menjaga agar tidak terjadi konflik dan peperangan di antara kelompok. Itu membuktikan bahwa Rasulullah mempunyai sikap yang moderat. Dan tokoh kita juga membuat yang namanya Pancasila. Supaya apa? Kita yang 6 agama, 1340 suku itu tidak berselisih, tidak lagi mempermasalahkan latar belakang masing-masing, tapi bersatu karena negara kesatuan Republik ini. Bahwa di tengah masyarakat ada kelompok, bahkan oknum penceramah membuat suatu doktrin, suatu paham untuk membenci kelompok lain. Ini tentunya bertentangan ajaran Rasulullah. Mari kita semua yang muslim kembali kepada sikap Rasulullah. Rasulullah telah menunjukkan bagaimana sikap terhadap kelompok yang berbeda. Kita harus hargai bahwa muslim saat ini beberapa organisasinya memang berbeda. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Persis itu menggunakan cara-cara yang tidak sama, tapi saling menghargai. Bahkan terakhir 1 Syawal kita berbeda, tapi saling menghargai, saling menghormati. Tidak menunjukkan sikap yang merasa paling benar, yang merasa paling duluan masuk surga. Inilah yang harus ditanamkan kepada anak-anak didik kita. Berikan mereka pemahaman agama tidak secara sempit, tetapi secara luas. Sampaikan riwayat dalam Islam, riwayat Rasulullah, supaya pemahaman anak-anak didik kita panjang dan lengkap. Bagaimana Rasulullah itu menjalani kehidupan dan dicatat oleh sahabat menjadi yang namanya hadis. Bahkan hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Kadang-kadang oknum baru melihat satu hadis seolah-olah hadis inilah yang paling benar dan paling tepat dijalani. Padahal ada hadis lain. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Di zaman Rasulullah tidak semua sahabat itu ikut Rasulullah. Rasulullah pindah ke suatu tempat, mungkin sahabatnya orang lain. Pindah lagi-lagi sahabat yang lain. Dan sahabat ini membuat riwayat. Tentunya tidak sama. Kami FKPT tidak selalu. Mungkin Pak Suparman hari ini mendengarkan saya sambutan, oh kebangsaan. Besok kata Kabid penelitian, oh bukan, kemarin Pak Pirsada itu bicara masalah indeks terorisme. Beda, tergantung siapa yang mengikutinya. Begitu juga Rasulullah, siapa yang sahabat Rasulullah yang mengikuti. Jadi kalau pemahaman agama terhadap riwayat hadis, tentunya kita akan mendapatkan gambaran yang sangat benar. Nah, jadi itu Bapak sekalian, tanamkan kepada anak didik kita 2 hal tadi yang saya sampaikan. Moderat dalam beragama, sikap wawasan kebangsaan, agar negara kesatuan Republik kita ini mempunyai resistensi terhadap ideologi lain. Percayalah, agama Islam itu mengajarkan agama yang baik, bukan kekerasan, bukan untuk memusuhi kelompok lain, dan perbedaan adalah sunnatullah.
Saya kira demikian harapan saya. Nanti materinya habis saya pakai semua. Nah, semoga Bapak Ibu sekalian dapat menjalani kegiatan ini dan kita bisa menularkan ajaran-ajaran yang sesungguhnya akan mempersatukan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum saya menutup dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara camping keberagaman dengan tema berkolaborasi untuk damai beragama di sekolah secara resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.